Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Baik-baik semua kan? Kita sekarang akan memasuki pembelajaran pada semester 2. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang bab tekanan zat. Nah, apa saja yang akan kita pelajari pada bab tekanan zat ini? Untuk itu, perhatikan penjelasan berikut. Tujuan pembelajaran dari materi tekanan zat yang pertama, menjelaskan konsep tekanan zat padat. Yang kedua, menganalisis hubungan antara gaya dan luas permukaan terhadap besarnya tekanan. Yang ketiga, menjelaskan tekanan hidrostatis. Yang keempat, menganalisis tekanan zat cair pada kedalaman tertentu. Pada materi tekanan zat ini, kita akan mempelajari tekanan zat padat, tekanan zat cair, dan tekanan zat gas. Baik, yang pertama kita pelajari tekanan zat padat. Apa yang dimaksud tekanan itu? Tekanan adalah gaya yang bekerja pada suatu bidang per luas bidang tekan. Secara matematis dirumuskan P sama dengan F per A, di mana P adalah tekanan dengan satuan Newton per meter persegi. F adalah gaya, satuannya Newton. A adalah luas bidang, satuannya meter persegi. Apa penerapan tekanan zat padat ini dalam kehidupan sehari-hari? Dari rumus tekanan P/F per A, ini kita dapat bahwa besarnya tekanan berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan luas bidang. Nah, dari hubungan ini kita dapatkan bahwa jika gaya semakin besar, maka tekanan akan semakin besar. Tetapi jika luas bidang semakin kecil, maka tekanan semakin besar. Nah, lalu apa penerapannya dalam kehidupan? Penerapannya misalnya pada sepatu boot dan sepatu berhak tinggi. Agar dapat melewati jalan yang berlumpur dengan mudah, sebaiknya kita memakai sepatu boot. Ini dikarenakan sepatu boot memiliki permukaan bidang yang lebih luas. Akibatnya, tekanan yang ditimbulkan lebih kecil, sehingga tidak mudah terjebak masuk ke dalam lumpur. Contoh penerapan yang kedua adalah pada kaki angsa dan kaki ayam. Angsa lebih mudah mencari makanan di tempat yang berlumpur. Ini dikarenakan angsa memiliki selaput pada kakinya yang menyebabkan permukaan pijakan kakinya lebih luas. Akibatnya, tekanan yang ditimbulkan lebih kecil sehingga tidak mudah terjebak masuk ke dalam lumpur. Contoh yang ketiga adalah paku. Paku dibuat lancip atau runcing pada ujungnya. Ini dimaksudkan supaya ujung paku yang dibuat runcing itu berarti luas permukaannya sangat kecil. Karena permukaannya sangat kecil, mengakibatkan tekanan yang ditimbulkan sangat besar, sehingga paku mudah menancap. Sekarang kita lihat contoh soal. Yang pertama, sebuah gaya 200 Newton bekerja pada bidang seluas 5 meter persegi. Berapa tekanan yang dikerjakan oleh gaya tersebut? Baik, langkah pertama kita tulis apa yang diketahui. Diket, gaya 200 Newton, gaya simbolnya F,
sama dengan 200 Newton. Kemudian bidang luas bidang simbolnya A 5 meter persegi. Kemudian yang ditanya berapa tekanan? Tekanan simbolnya P. Baru kita dijawab kita tulis rumusnya dulu. P sama dengan F per A. Kemudian kita masukkan nilainya. F 200, A-nya 5, berarti 200 per 5. 200 per 5 sama dengan 40. Satuannya Newton per meter persegi. Jadi besarnya tekanan 40 Newton per meter persegi. Baik, sekarang lihat contoh yang kedua. Sebuah balok yang beratnya 40 Newton berada di lantai seperti pada gambar di samping. Hitung tekanan balok pada lantai. Baik, yang pertama kita tulis yang diketahui. Yang diketahui berat balok ini merupakan gaya beratnya. Berarti gaya simbolnya F. F sama dengan 40 Newton. Kemudian kita lihat gambar. Kita lihat luas bidang, luas alas yang berhubungan dengan lantai. Berarti luas kita tulis A sama dengan, nah luas alasnya panjang kali lebar ini. Tinggi tidak kita hitung untuk mencari luas alas. Berarti 10 kali 5. 10 kali 5 sama dengan 10, 50. 50 ini satuannya cm persegi. Nah, satuan cm persegi kita ubah ke meter persegi. Berarti 50 cm persegi kita ubah ke meter persegi, besarnya cm ke meter naik 2, kemudian dipangkat 2, berarti naik 4. Atau dibagi 4, atau dibagi 10.000. Berarti 50 dibagi 10.000 sama dengan 0,005 meter persegi. Kemudian yang ditanya tekanan. Tekanan simbolnya P. P sama dengan titik-titik tanda tanya. Kemudian kita jawab. Kita tulis rumusnya. P sama dengan F per A. Kita masukkan nilainya. Berarti 40 per 0,005. 40 dibagi 0,005. Hasilnya 8.000. Berarti tekanan tersebut besarnya 8.000 Newton per meter persegi. Baik, yang kedua kita bahas tentang tekanan zat cair. Pada tekanan zat cair ini, kita nanti akan membahas 3 hal, yaitu tekanan hidrostatis, hukum Pascal, dan hukum Archimedes. Baik, sekarang kita bahas yang pertama, tekanan hidrostatis. Nah, apakah tekanan hidrostatis itu? Tekanan hidrostatis adalah tekanan zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair. Contohnya, kalau ada tabung yang dikasih lubang, kemudian tabung ini diisi air penuh, maka air yang keluar memancar paling jauh adalah air yang lewat lubang C atau lubang paling bawah. Ini kenapa? Karena berat zat cair yang menekan pada lubang C paling besar, sehingga menyebabkan tekanan zat cair atau tekanan hidrostatis itu paling besar, sehingga mengakibatkan air memancar keluar paling jauh. Nah, dapat kita simpulkan bahwa semakin ke bawah tekanan hidrostatis atau tekanan zat cair semakin besar. Secara matematis dirumuskan pH sama dengan Rho kali G kali H. Di mana pH, P itu tekanan, H hidrostatis. Berarti pH adalah tekanan hidrostatis. Satuannya Newton per meter persegi. Rho adalah massa jenis zat cair, satuannya kilogram per meter kubik.
G merupakan percepatan gravitasi yang biasa kita pakai, besarnya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Sedangkan H adalah kedalaman zat cair. Satuannya meter. Nah, sekarang apa penerapan tekanan hidrostatis ini? Tekanan hidrostatis ini diterapkan pada pembuatan konstruksi jembatan atau bendungan, di mana konstruksi jembatan semakin ke bawah dibuat semakin tebal. Ini karena apa? Karena tekanan zat cair semakin ke bawah semakin besar, sehingga kalau dibuat semakin tebal, bendungan dapat menahan tekanan zat cair. Contoh yang lain penerapannya yaitu saat kita menyelam dalam air, semakin ke dalam, maka yang kita rasakan, telinga kita akan merasakan tekanan yang lebih besar, biasanya semakin mendengung. Sekarang kita lihat contoh soal. Yang pertama, seorang anak menyelam pada kedalaman 2 meter di bawah permukaan air kolam. Berapa tekanan hidrostatis yang dialami oleh anak tersebut jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik? Baik, pertama diketahui kedalaman simbolnya H. H sama dengan 2 meter. Kemudian massa jenis air, massa jenis simbolnya Rho. Rho 1000 kg per meter kubik. Kemudian kita perlu G. G itu tetapan, besarnya 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian yang ditanya tekanan hidrostatis, simbolnya pH. Kemudian kita dijawab pH, rumusnya Rho kali G kali H. Kita masukkan nilainya, berarti 1000 kali 10 kali 2. 1000 kali 10 kali 2 besarnya 20.000 Newton per meter persegi. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Seekor ikan berada di akuarium seperti pada gambar. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik, hitung tekanan air yang dialami ikan. Baik, kita lihat yang diketahui. Nah, kita lihat kedalaman ikan dari gambar ini. Kedalaman ikan diukur dari permukaan air sampai ke ikan. Nah, kalau kita lihat gambar, maka kedalaman ikan adalah kedalaman seluruh air ini dikurangi jarak ikan dari dasar. Berarti 140 dikurangi 60 sama dengan 80 cm. 80 cm kita ubah ke meter menjadi 0,8 meter. Kemudian yang diketahui berikutnya massa jenis air. Massa jenis air Rho 1000 kg per meter kubik. Kemudian G itu adalah tetapan, besarnya 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian yang ditanya tekanan hidrostatis atau tekanan air pH. Kita jawab pH rumusnya Rho kali G kali H. Kita masukkan nilainya, 1000 kali 10 hanya 0,8. Berarti 1000 kali 10 kali 0,8 hasilnya 8000 Newton per meter persegi. Jadi tekanan yang dialami ikan ini adalah 8000 Newton per meter persegi. Demikian, kita sudah mempelajari tekanan zat. Khususnya, kita sudah belajar tentang tekanan zat padat dan tekanan hidrostatis. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa membaca modul dan buku yang sudah dibagikan. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang hukum Pascal dan hukum Archimedes. Demikian, tetap semangat belajar, jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Ingat,
patuhi, dan jadikan kebiasaan.